Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar al-azizul ghaffar khalaqal layla wan nahar wa khalaqash syamsa wal qamar wa khalaqal jinna wal bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita semua di bulan Muharram ini ya, di tahun yang baru 1448 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai karunia, nikmat dan kesehatan. Dan di antara nikmat adalah kita masih bisa hadir kembali dalam kajian rutin pekanan kita, walaupun kemarin 2 pekan ya kita libur. Yang pertama, pekan pertama itu kami sedang persiapan untuk kegiatan akhir tahun. Kemudian pekan yang kedua kemarin apa ya, saya lupa tuh, ada agenda dan saya lupa mengingatkan, sudah ingatnya sudah malamnya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat kembali hadir, insya Allah dengan tentu niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga majelis ini menjadi majelis yang mungkin terlihat kecil, namun insya Allah memberikan dampak yang besar kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salat beriring salam kita mohonkan kepada Allah semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita sudah masuk di malam ke-8 ya. Tapi kalau ikut Nahdlatul Ulama malam ke-7. Karena kemarin 1 Muharram versi Nahdlatul Ulama itu Rebu. Hari Rabu itu 1 Muharram. Tapi di media sosial itu hari Selasa sudah ramai postingan selamat tahun baru. Jadi ikut yang mana nih kita? Ikut yang pemerintah. Jadi kalau tahun baru 1 Muharramnya itu hari Selasa tanggal 1, berarti kita bisa mulai puasa Tasu'anya, kalau mau pakai Tasu'a itu dari hari Rabu. Jadi hari Rabu puasa Tasu'a, hari Kamis puasa Asyuranya. Nah, jadi bisa ya pas dengan puasa Senin Kamis. Kemarin ketika saya ngisi pengajian di Ibu-ibu Hindoli, saya sampaikan kita ikut yang hari Selasa itu 1 Muharramnya.
Jadi supaya nanti puasa Asyuranya 10 Muharramnya di hari Kamis gitu. Sekarang hari Senin, besok Selasa. Artinya kalau mau puasa Tasu'a kita bisa mulai hari Rabunya. Kenapa kita dianjurkan menambah 1 hari sebelumnya? Kata Rasulullah SAW, supaya tidak menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Nah, jadi supaya beda puasa kita, maka kita diperintahkan 1 Muharram juga berpuasa. Tapi kalau tidak, ya tidak mengapa, ambil yang 10 Muharramnya. Kalau tidak puasa di tanggal 9 Muharramnya. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini sebagai pengingat saja supaya kita nanti tidak terlewat untuk puasa Asyura hari Kamis. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengumpamakan memasuki sebuah pintu gitu ya. Maka biasanya pintu itu akan menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Misalkan kalau ada pintu tulisannya pintu keluar, ya berarti ketika kita buka pintu itu kita keluar. Ya yang terlihat suasana di luar. Pintu masuk ya akan masuk. Pintu gudang ya isinya gudang. Pintu ruang guru ya isinya di dalam guru. Pintu ruang kelas dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka ternyata di dalam kehidupan kita ini juga selain kita membutuhkan kebaikan-kebaikan, jadi kan kita ingin baik di dunia, memperoleh kebaikan di akhirat gitu ya. Ternyata ada jalannya. Ada pintunya. Supaya ketika kita melakukan kebaikan itu, maka kita sedang memasuki 1 pintu kebaikan yang pada puncaknya nanti akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan tentang pintu-pintu kebaikan ini ada di dalam kitab Arba'in Nawawi. Saya lupa itu hadisnya nomor berapa. Tapi ini disebutkan juga dalam kitab Arba'in Nawawi. Kita baca hadisnya, lafaz hadisnya jamaah sekalian. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'idni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yasarahu Allah ta'ala alaihi. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, jelaskan kepadaku, beritahu aku sebuah amalan yang memasukkanku ke dalam surga. Wa yuba'idni minan nar. Bukan hanya memasukkan ke dalam surga saja, tapi juga menjauhkanku, menyelamatkanku dari api neraka. Nah, ini redaksi awal dari hadis ini. Dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran pertama dari hadis ini bahwa ternyata sahabat itu sangat sekali rakus, bahasa kita sangat sekali ingin tahu, sangat sekali ingin mengamalkan
amalan-amalan yang apabila mereka lakukan bisa menyelamatkan mereka di akhirat. Dan beliau bertanyanya bukan lagi kepada orang biasa, tapi kepada manusia yang memang tahu dan benar jawabannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat saja yang hidup bersama Rasulullah memanfaatkan ini, mendengarkan langsung perkataan Rasul, maka seyogianya kita yang tidak bertemu dengan Rasul harusnya juga percaya dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Jadi ini yang pertama, sahabat itu sangat berantusias untuk mengetahui apa amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'azim." Wahai Mu'adz bin Jabal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, sesuatu yang sangat agung. Pertanyaanmu itu berkelas, langsung tembak. Apa yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Enggak lagi cuman bertanya supaya nanti di padang mahsyar enggak, langsung ujung dia tembak. Masukkan surga, menjauhkan dari neraka. Maka kata Rasulullah, pertanyaanmu sangat besar, bagus, gitu ya. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankannya. Jadi jawaban dari hadis ini, apa yang harus dilakukan itu gampang. Bagi orang-orang yang memang Allah mudahkan. Orang-orang yang minta kemudahan dalam menjalankan ini. Makanya doa kita, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, teguhkanlah aku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. Sesungguhnya adalah kemudahan dalam menjalankan semua kebaikan untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah. Maka kata Rasulullah SAW, mudah bagi orang yang ditolong oleh Allah untuk melaksanakannya. Lalu apa jawaban Rasulullah? Amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan juga menjauhkan dari neraka. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama adalah memurnikan tauhid dengan cara menyembah Allah tanpa mempersekutukannya. Mempersekutukan itu yang paling tinggi kan berbuat syirik besar. Seringan-ringannya, sekecil-kecilnya, sehalus-halusnya adalah timbul riya di dalam amal ibadah kita, di dalam hati kita ketika beribadah. Maka kalau engkau wahai Mu'adz bin Jabal mampu menjaga niatmu supaya tidak riya dan itu sebagai syirik kecil, kamu mampu jaga itu, maka engkau sudah memasuki pintu kebaikan yang pertama yang bisa menghantarkanmu ke dalam surga. Lagi mana tidak, dia sholat ikhlas, dia ngaji ikhlas, dia zikir ikhlas. Kalau sholatnya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas, zikirnya ikhlas, umrohnya ikhlas, bernilai pahala. Dan itu akan memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka. Maka kalau seseorang melakukan amal soleh, ta'budullah, seseorang menyembah Allah, tapi disertai dengan berbuat syirik, apakah itu ketika sedang beribadah dia berbuat syirik, atau pagi dia beribadah jam 10 dia berbuat syirik, sama saja. Ketika dia beribadah dia syirik, pahalanya hilang. Ketika dia beribadah dia benar tapi siangnya berbuat syirik, dihapus semua amalannya. Nah, inilah yang merugikan. Maka Rasulullah SAW memberikan informasi kepada Mu'adz bin Jabal, pintu kebaikan yang pertama adalah jaga tauhid. Mohon maaf jamaah sekalian, ini bulan Muharram. Kemarin ketika memasuki satu syuro, ya, nggak tahu kalau di Sumatera apa enggak, kalau di Jawa itu macam-macam itu aktivitasnya.
Gimana? Memandikan kiai katanya ya. Tapi kiainya bukan orang. Ya. Ada yang senjata ini, hewan ini, apa macam. Banyak. Kemarin itu saya sempat dengar pembicaraan. Terus airnya dipakai untuk apa bekasnya? Ada yang dibawa pulang. Entah diminum, entah apa nggak tahu juga sih. Entah dipercikkan ke motornya, entah ke apa nggak tahu juga. Ini kan contoh. Jadi jangan sampai niatnya pingin menyambut awal tahun supaya tolak balak niatnya. Semua pasti niatnya. Semua orang tuh pasti niatnya untuk yang baik, niatnya loh. Dalam artian pengen dapat yang baik-baik di dunia. Tetapi justru malah mendatangkan murka Allah, menghilangkan pahala, menghapus seluruh pahala, kan rugi. Maka Mu'adz bin Jabal dinasihatin, jaga pahalamu dengan tidak mempersekutukan Allah, baik syirik kecil maupun syirik besar. Makanya ini perlu dikokohkan hari ini betul-betul tugas kita mengingatkan orang tentang tauhid ini luar biasa. Bahkan hal seperti ini terkadang bukan orang per orang, tapi sudah per kelompok, sudah diwuru-wuru, sudah seperti legal dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa kita serta-merta tradisi, tidak bisa. Boleh tradisi dengan catatan tidak melanggar syariat. Gitu. Ya. Ini yang pertama aja maskan. Pintu kebaikan yang pertama, jaga pahala kita dengan beribadah tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah, wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah. Engkau tegakkan salat dan membayar zakat. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Apalagi kita tahu salat ini sebagai amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang menjaga salatnya, maka dia sedang menjaga pintu kebaikan tetap terbuka. Tapi seseorang yang menghentikan salatnya, mengabaikan, meremehkan salatnya, maka sama saja dia menutup satu pintu kebaikan yang bisa mengantarkan dia ke surga. Tertutup pintunya. Maka jaga supaya pintu itu tetap terbuka, pintu itu tetap menjadi milik kita dan kita yang akan memasukinya dengan menjaga dua hal setelah tauhid tadi, yaitu tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Hari ini memang yang perlu digalakkan oleh pemerintah ini salah satunya adalah edukasi tentang zakat sebenarnya. Orang kaya itu banyak jamaah sekalian sebenarnya di sekitar kita itu. Tapi mereka mungkin selama ini fokus di sedekah. Ya banyak orang kaya-kaya itu yang tetap bersedekah, menjaga sedekah, alhamdulillah. Tapi kan sedekahnya mereka tidak menggugurkan zakat. Tidak menggugurkan zakat. Walaupun mereka orang kaya, silakan Pak, bersedekah, tetap waktunya zakat dia harus mengeluarkan zakat. Dan ini harus diedukasi. Kalau sudah diedukasi, tumbuh kesadaran bahwa mereka wajib zakat, mereka harus membayar zakat, baru didampingi untuk menghitung zakat, menyalurkan zakat. Ini ketika pemerintah bisa hadir di tengah masyarakat ini, Masya Allah. Oke lah, mungkin dari 100 atau 200 orang kaya di desa itu hanya 50%-nya yang mau berzakat, enggak masalah, itu sudah hal yang luar biasa. Membuka pintu keberkahan di negeri itu ketika penduduknya berzakat. Maka pintu kebaikan yang kedua dan ketiga adalah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakah. Selanjutnya yang keempat dan kelima, wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait. Berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Maka sejatinya ini sebenarnya rukun Islam. Jadi selama ini kita diajarkan untuk hafal, tapi juga mestinya
dimotivasi untuk mengamalkan. Karena ini wajib semua, rukun Islam tuh nggak ada yang sunnah. Coba mana? 2 kalimat syahadat wajib sebelum masuk Islam. Sholat, puasa, zakat, haji, semuanya wajib. Cuman tambahnya haji saja bagi yang mampu. Nah, Rasulullah menyebutkan ini karena nanti ada penjelasan lain tambahan dari Rasulullah agar memastikan Mu'adz bin Jabal itu menjaga rukun Islamnya dulu. Maka ketika seseorang muslim menjaga rukun Islamnya, insya Allah pintu kebaikan itu terbuka lebar. Yang tadi yang diminta oleh Mu'adz bin Jabal, memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari neraka. Apa? Kerjakan rukun Islam. Ini jamaah sekalian. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, summa qala ala adulluka ala abwabil khair, kata Rasulullah. Maukah aku lanjutkan wahai Mu'adz bin Jabal, aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Maksudnya, kenapa syahadat tadi, rukun Islam tadi menjadi pintu kebaikan? Maka kata Mu'adz bin Jabal, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, puasa Ramadan tadi menjadi perisai karena menjadi pintu kebaikan karena as-saumu junnah, karena puasa itu adalah perisai. Jadi kenapa 5 rukun Islam itu adalah pintu kebaikan? Karena puasa itu adalah junnah, perisai. Perisai itu kan berarti tameng. Semakin banyak perisai, ya semakin tebal, nggak tembus. Karena puasa itu adalah tameng. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'at. Dan sedekah, zakat itu seperti air yang memadamkan api. Jadi sedekah itu menghapus dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ya. Tadi was-shadaqatu tudfi'ul khati'at kama yudfi'u al-ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Ya manjur. Ya nanti api terus disiram air, ya akan mati. Sedekah itu seperti itu. Menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau selama ini kita berpikir sedekah itu nambah pahala, benar. Tapi ada yang mungkin luput dari ingatan kita, bahwa sedekah juga menghapuskan dosa-dosa. Menghapusnya itu Rasulullah mengumpamakan seperti air yang dipercikkan ke api, langsung padam. Kalau ada api menyala-nyala, apa sih yang kita cari? Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran bawa apa? Bawa air. Dan begitulah mujarabnya sedekah menghapus dosa. Itulah kenapa Rasulullah sebutkan sedekah itu sebagai pintu kebaikan. Wassalatur rajulu fi jawfil lail. Dan salatnya seseorang di sepertiga malam. Itu juga termasuk pintu kebaikan. Jadi 5 rukun Islam, puasa sunnah, kemudian sedekah, salat malam, itu semua adalah pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai tambahan dari 5 yang wajib tadi. Maka kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan kembali bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kulli. Wahai Mu'adz bin Jabal, maukah engkau aku beritahu tentang pokok segala perkara, tiang-tiang dan puncaknya? Fakultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku mau ya Rasulullah. Apa puncak dan juga tiang-tiang dari semua itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, Rasul amril Islam, pokok segala perkara itu adalah Islam. Wa umuduhus shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihil jihad, dan puncaknya adalah berjihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah kembali melanjutkan, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, maukah engkau aku jelaskan mengenai semua itu, mengenai yang bisa menjaga itu? Kata Rasulullah, seseorang ketika ingin pahala sholatnya terjaga, pahala puasanya terjaga, sedekahnya, sholat malamnya, semuanya terjaga, jihadnya terjaga, maka kata Rasulullah, mau tidak aku beritahu yang bisa menjaga itu semua? Kembali Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, apa yang bisa menjaga itu semua? Perhatikan jemaah sekalian, penutup dari hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bilisanihi. Rasulullah kemudian memegang lisannya. Kemudian beliau berkata, summa qala kuffa 'alaika hadza. Kamu punya pahala salat, tauhid, sedekah, haji, puasa Ramadan, puasa sunnah, sedekah, zakat, jihad, jaga semua itu, kata Rasulullah, kuffa 'alaika hadza, dengan engkau menjaga lisanmu. Jadi menjaga lisan bukan hanya menjaga hati orang saja, tapi menjaga tabungan pahala kita dari semua itu tadi. Jadi semua yang Rasulullah sebutkan itu pintu-pintu kebaikan. Ada orang yang sudah melaluinya, masuk ke pintu kebaikan itu, tapi tidak dia jaga lisannya, maka tidak terjaga pahalanya. Apa? Habis. Ya kan Rasulullah menyebutkan, kalau lisan ini jahat sama orang, pahala kita akan diberikan kepada orang itu. Kita sudah merasa memasuki pintu kebaikan, tapi lisan kita jahat sama orang, di hari kiamat, semua pahala itu akan dipindahkan kepada mereka. Maka kata Rasulullah, jaga semua itu dengan cara kuffa 'alaika hadza, jaga juga lisanmu. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Ya Rasulullah, apakah kami nanti akan disiksa atas apa yang kami ucapkan? Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Maka Rasulullah SAW berkata, mudah-mudahan Allah menjaga ibumu wahai Mu'adz. Tidaklah seseorang itu tersungkur di dalam neraka di atas wajah mereka, maksudnya wajah mereka itu menghujam ke dalam neraka, kecuali disebabkan lisan mereka. Jadi ketika Mu'adz bin Jabal, apakah gara-gara lisan kami diazab? Maka kata Rasulullah, ada orang itu yang tersungkur di dalam neraka dan wajahnya dulu yang menghujam ke dalam neraka disebabkan dengan lisan mereka. Nah ini jamaah sekalian, pintu-pintu kebaikan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau pintu kebaikan kan sudah kita lakukan satu persatu. Tapi yang tidak kalah penting di penutup ini, jaga itu semua. Jangan sampai pahala kita berpindah kepada orang lain hanya karena disebabkan di dunia kita tidak menjaga lisan kita dari berkata-kata buruk kepada orang lain. Jadi kita yang capek sholat, jaga lisan kita supaya capek kita berbuah pahala, pahalanya kita yang menikmati. Jangan sampai kita sudah capek sholat, capek ngaji, tapi lisan kita juga nyakitin orang, nanti pada akhirnya pahala kita akan dinikmati oleh orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini jamaah sekalian, pintu-pintu kebaikan dan cara menjaganya agar kebaikan itu tetap Allah berikan kepada kita di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
AC-nya nggak terlalu dingin sekarang ya? Biasanya dingin AC-nya. Apa cuaca yang panas ini aja? Iya ya. Tadi bersihin biasanya tuh. Idealnya ya. Mu- Ramadan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 4 bulan. Tapi tidak full, tidak siang malam. Ini ya pemakaiannya ya.